Ya pemirsa, saya sudah bertemu dengan salah satu pelaku ekonomi digital, yaitu Ibu Ina Primiana. Dan saya akan menanya tentang bagaimana sebagai pelaku, apakah memang dengan adanya digital ini prospek daripada usahanya jauh lebih baik, apakah justru mendapat ancaman dari banyak pelaku asing. Ya. Bu Ina, gimana Bu Ina? Apa kabar? Baik ya Bu Ina ya. Bu Ina ini salah satu hal-hal yang memang sudah dilakukan Bu Ina cukup lama ya untuk berlaku. 2 tahun dari 2 tahun ya. Oke. 2016 sampai dengan sekarang apa bedanya setelah Ibu berjualan secara langsung dengan melalui online? Nah, ini apa yang dirasakan? Ya. Kalau melalui online mau tidak mau pasarnya jadi lebih luas ya. Jadi ada yang dari Malaysia juga. Oh gitu jadi, ya. Jadi mereka melihat jualan saya itu ada segmennya berbeda, ada yang Facebook, ada yang Instagram. Oke, jadi Bu main di 2 tempat ini ya. Jadi kalau Facebook itu ternyata baby boomers. Ya, yang baby boomers itu memang lihatnya Facebook karena mereka menggunakan Facebook dan mereka aktif. Nah, tapi kalau yang Gen Y itu atau milenial itu mereka pakainya Instagram. Oke, jadi dan Instagram mereka, itu yang lebih anak-anak mereka ya. Instagram dan mereka juga aktif. Nah, jadi dari dua media sosial itu saya lumayan menggunakan banyak order ya. Berapa persen kira-kira kenaikannya setelah adanya sistem online ini dengan pada saat kita menjual dari tempat ke tempat yang lain? Sepertinya lumayan ya, mungkin lebih dari 70%. Lebih dari 70% ya? Yang saya itu dapatnya semuanya dari online gitu ya. Nah, bagaimana cara menggait mereka? Biasanya kan mereka juga selalu ingin beli baju tuh rata-rata kalau tidak salah sebulan bisa beberapa kali ya. Nah, supaya Ibu juga bisa memberikan model-model yang berbeda sehingga mereka juga repeat ordernya lebih banyak begitu. Itu bagaimana? Saya memang karena itu hobi gitu ya, jadi saya ngelihat juga pasarnya itu orang sekarang sukanya yang seperti apa gitu. Apakah melihat itu yang tren baby, ya? Ya, apakah itu yang baby boomers ataukah itu yang milenial itu? Jadi salah satunya saya suka pakai, kalau yang milenial saya pakai anak saya juga. Jadi dia sebagai modelnya ya. Dia suka yang mana gitu. Ternyata yang saya buat juga dia ada yang dia suka. Nanti dia pakai gitu. Nanti jadi banyak pesanan. Tapi kalau yang baby boomers itu saya bawa ke kantor itu jadi berbeda. Jadi kalau yang baby boomers itu dibawa ke kantor itu cepat sekali habisnya gitu karena mereka nggak semua juga pakai Facebook gitu. Jadi ada juga yang masih offline gitu ya. Jadi kita kalau mau bermain di dua-duanya ya. Nah, menurut Bu Ina gimana sih regulasi pemerintah sekarang dengan adanya pemain di online gitu ya? Apakah regulasinya sudah mendukung ataukah memang masih perlu ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Kalau menurut saya, kalau kan sekarang online begitu banyaknya ya, tapi kita sebetulnya belum kena pajak loh. Nah, itu sebetulnya bisa jadi potensi pajak buat pemerintah ya. Buat pemerintah. Oke lah, kalau saya masih UMKM ya, jadi pemerintah nggak terlalu peduli atau tidak terlalu menekan kita untuk membayar pajak. Tapi untuk yang kan banyak yang online tapi dia barangnya barang impor dan itu barang yang mahal-mahal sekali, itu nggak kena pajak gitu. Mungkin itu yang harus artinya kan sekarang sudah ada peraturan pemerintah bahwa 0 sampai 4,8 M kan wajib kena 0,5% ya. Mestinya kesadaran masyarakat juga harusnya bahwa kita walaupun UKM tetap sadar pajak ya sebenarnya ya. Mungkin ini perlu ada sosialisasi yang lebih dalam kepada UMKM ya. Nah, Bu Ina, kalau tadi Bu Ina katakan mengenai bagaimana tadi UMKM ini juga nantinya akan menjadi pajak ya. Terus ke depan gimana supaya tadi barang impor itu bisa semakin berkurang, tapi justru barang-barang kita lah yang banyak di marketplace gitu loh. Kalau sekarang kan 70% dari online itu kebanyakan justru dari barang impor gitu. Nah, gimana pesan Bu Ina buat para pengusaha terutama adalah yang di sektor realnya? Berarti itu memang harus kerjasama dengan bea cukai. Jadi di pelabuhan. Jadi itu memang harus dilihat karena pemain-pemain besar itu juga terlihat kok. Jadi yang memain di online, yang pemain-pemain besar itu sebetulnya bisa dilihat juga oleh kantor pajak gitu. Nah, jadi harus terkoordinasi ya antara satu dengan yang lainnya. Iya, antara kantor pajak
bea cukai ya, apakah itu di pelabuhan atau di airport gitu. Nah itu memang harus sama-sama. Jadi artinya pemain impor juga kena pajak dong ya, jangan hanya justru yang di sini kena pajak tapi yang impor tidak terkena, apalagi kalau yang individu ya, gitu ya. Karena itu akibatnya juga ke toko-toko kan. Toko-toko itu jadi orang lebih baik beli barang dari online karena dia nggak kena pajak sehingga harganya lebih murah. Lama-lama toko juga jadi tutup. Nah, jadi itu yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah harus equal juga. Ya antara yang online dan offline gitu ya. Artinya orang memang harus bayar pajak itu, apakah itu meskipun itu UMKM. Gitu. Nah, menurut Bu Ina sekarang pelaku-pelaku di sektor digital ini kan perkembangannya luar biasa ya. Nah, ini bagaimana supaya juga pemerintah bisa memberikan aturan terutama perlindungan konsumen? Ya, sebetulnya pemerintah harus melakukan edukasi. Edukasi. Jadi sekarang itu kan ya kalau yang saya kan masih kecil gitu ya, itu kan sebetulnya nggak terlalu risiko tinggi. Tapi ketika orang itu memang dia betul-betul bermain di sana, itu pemerintah memang harus punya regulasi untuk mengamankan juga. Nah, itu harus ada pemetaan, memang harus ada petanya betul-betul di setiap sektor atau di setiap produk bahkan gitu ya, itu sebetulnya pemainnya siapa aja sih, karena yang besar itu kelihatan kok gitu ya. Nah, kalau yang kecil-kecil oke lah gitu ya, itu sih sebetulnya hanya 0, sekian % dari itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau yang besar-besar, nah jadi memang pemerintah nggak boleh tutup mata. Jadi pemerintah juga harus kalau bisa ikutan di ini sebagai followers gitu loh. Jadi supaya bisa memantau ya. Jadi kelihatan oh ternyata barang-barangnya dan sebagainya. Nah itu kan berarti harus kerja sama-sama di bea cukai. Jadi kemudian tadi dari si pajak, kemudian dari regulasi perlindungan konsumen ya, mungkin perlu ya. Berarti undang-undang tentang cybercrime segala macam juga perlu diperhatikan karena sekarang ini kan juga seperti Bu Ina mungkin itu yang benar, tapi ada juga yang penipuan-penipuan kan, orang beli barangnya nggak dapet. Saya juga tidak pernah ada perlindungan kan, akhirnya kita hilang uang begitu saja kan. Nah ini salah satu regulasi dari pemerintah ya. Terus kalau pemain-pemain Bu, sekarang ini banyak pemain asing juga kan. Nah itu kadang-kadang startup kita tuh yang membiayai malah asing, bukan dari domestik sendiri. Gimana nih Bu Ina supaya juga ada juga komitmen di dalam negeri sendiri untuk pendanaan dari sisi itu. Oleh karena itu ketika ada anak yang kreatif, nah ini milenial itu kan sangat berbeda banget dengan kita baby boomers ya. Jadi ketika ada anak-anak yang kreatif seperti itu, sebetulnya itu memang harus diraih. Jadi mereka harus difasilitasi, jangan sampai asing yang melihat. Jadi ketika Gojek, ketika sekarang kan asing semua ya, ada kan. Ya, jadi sekarang kan orang modelnya sharing ekonomi kayak gitu ya. Nah, jadi memang harus diperhatikan oleh pemerintah juga. Jadi bagaimana sih perilaku dari milenial ini sehingga mereka itu apa yang harus difasilitasi. Jadi jangan sampai semua diambil oleh asing gitu. Begitu mereka udah naik value dari perusahaan, mereka ambil gitu. Nah, kayak gitu. Itu yang sering terjadi di kita ya gitu karena kita memang sebetulnya milenial di kita itu luar biasa inovasinya ya. Inovasi, tapi akhirnya mereka hanya mendapatkan porsi yang kecil karena tidak kemampuannya terhadap dana tadi ya sebenarnya. Terus harapan Bu Ina apa sih ke depan nih supaya pelaku-pelaku ekonomi di digital yang UKM ini bisa terus maju? Apa dukungan-dukungan yang perlu dilakukan Bu? Iya, sebetulnya itu kan nggak semua UMKM mengerti tentang digital. Karena ini saya juga kalau sendiri nggak mungkin kan, saya harus pakai admin. Admin itu kan mau nggak mau harus bayar juga, betul nggak? Nah jadi, itu yang seperti itu pemerintah harus melihat juga sejauh mana mereka itu mampu melakukan sendiri. Berarti kan mereka harus diedukasi. Kalaupun mereka menggunakan admin, mungkin ya keluarganya. Artinya memang yang semampunya mereka untuk membayar gitu. Karena nggak setiap kayak saya nggak gampang juga gitu. Upload, bikin apa gitu, itu nggak bisa. Artinya saya minta sejauh orang bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya itu harus dihargai ya, karena biar bagaimanapun kan pemerintah tidak mampu menyalurkan untuk kesempatan kerja semua. Betul. Terima kasih Bu Ina. Sama-sama Bu Afi. Ya pemirsa, demikian pembicaraan saya dengan Ibu Ina. Semoga bisa membuat pelajaran buat masyarakat yang mau usaha, ternyata bahwa berusaha itu kesempatannya banyak ya. Jadi kita melihat ekonomi digital akan menjadi sesuatu yang prospek dan setidaknya kita akan menerimanya sesuatu yang baru, bukan malah kita menolaknya, tapi bagaimana kita berinovasi dan bisa masuk dalam ekonomi digital. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.